Minta Jokowi tunjukkan ijazah asli, Bahrum Ahmadi, UGM gak perlu jungkir balik jelasin. Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Ada kepastian hukum, saya siap dihukum apabila Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Cukup sekian Pak Jokowi, mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra di masyarakat dan kita semua bisa saling memaafkan. Fakultas Kehutanan UGM sendiri punya banyak data pendukung yang menunjukkan bahwa Jokowi pernah kuliah, ujian, dan ikut yudisium. Penjelasan dari berbagai pihak di UGM ini seharusnya sudah bisa tuntas membuktikan Jokowi memang lulusan kampus terkemuka itu. Harap dicatat, kontroversi ini sudah berlangsung hampir 3 tahun, bahkan sempat dibawa ke ranah hukum. Pada 3 Oktober 2022, Bambang Tri menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas dugaan Presiden Indonesia itu menggunakan ijazah palsu saat mengikuti pemilihan presiden pada 2019. Dalam gugatannya, Bambang meminta agar Jokowi dinyatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena menyerahkan dokumen ijazah palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonannya dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024. Pada akhirnya, Bambang mencabut gugatan tersebut dan justru kemudian dihukum atas tuduhan ujaran kebencian. Apa yang terjadi ini menunjukkan bagaimana para pemain politik yang membenci Jokowi akan rela melakukan apapun untuk menumpahkan kebencian mereka pada Jokowi. Tuduhan yang mereka lontarkan sangat tidak masuk akal. Jokowi sudah maju sebagai calon wali kota Solo, sebagai calon gubernur DKI, sebagai calon presiden. Di ketiga proses itu pasti KPU akan memeriksa kelengkapan dan keakuratan ijazah Jokowi. Hampir pasti pengelola UGM atau Fakultas Kehutanan UGM akan memastikan bahwa Jokowi memang pernah kuliah, lulus, dan memperoleh ijazah kelulusan dari sana. Hampir pasti para mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM yang menempuh kuliah pada 1980 sampai 1985 bersuara kalau benar Jokowi tidak datang dari kampus mereka. Saya sampaikan karena memang kalau ijazah aslinya dipegang oleh yang bersangkutan dalam hal ini adalah Bapak Joko Widodo begitu. Di media sering dipertanyakan adalah nomor registrasi ini. Nomor register ini biasanya yang kalau saya lihat di media sosial itu tidak nampak. Nah, padahal ini ada. Beliau selama menempuh pendidikan di Fakultas Kehutanan ini terdokumentasi dengan baik. Misalkan ini pada saat Pak Jokowi mengumpulkan skripsi ini ke fakultas, kemudian bebas pinjaman, bahkan nilai-nilainya semua ada tertera di sini lengkap ya. Kemudian kalau skripsi asli memang diserahkan kepada kami. Dalam hal ini Pak Jokowi karena mengambil judul studi tentang pola konsumsi kayu lapis pada pemakaian akhir di Kota Madya Surakarta, ini lebih banyak mengarah ke teknologi begitu. Sebenarnya kurang masuk akal bahwa seorang presiden di negeri Republik Indonesia yang demikian besar ini, kalau betul itu memang telah memasukkan ijazah SD, SMP, SMA-nya. Gugatan Saudara Bambang Tri terhadap ijazah SD, SMP, dan SMA yang dimiliki Pak Jokowi itu diyakini, diduga keras merupakan ijazah palsu. Nah, maka saya tinggal menunjukkan ini loh ijazah saya SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah, dan SMP negeri. Ini ijazah negeri resmi. Ijazah SMA negeri. Saya lulus ya, S1 pada tanggal 25 April 1968. Ini resmi, asli, ya, pakai shot asli. Ya, University of Notre Dame, PhD degree, ya, itu dari UC, University of Chicago. Demikian juga Pak Jokowi, please do come to PN Jakarta Selatan. Mungkin 10 menit Pak Jokowi tunjukkan ini loh ijazah saya yang asli. Pegiat media sosial menyoroti penjelasan Universitas Gadjah Mada UGM terkait dengan penjelasannya soal ijazah Presiden ke-7 Jokowi.
Menurut Bahrum, UGM tidak perlu menjelaskan. Bahrum bahkan menyebut UGM sampai jungkir balik. UGM gak perlu jungkir balik jelasin ijazah Jokowi asli, kata Bahrum dikutip dari unggahannya di X, Senin, tanggal 24 Maret tahun 2025. Ketimbang dijelaskan UGM. Menurut Bahrum lebih baik Jokowi sendiri yang menunjukkan ijazah aslinya ke publik. Minta saja Jokowi pamerin ijazah aslinya, undang media dan para ahli, supaya isu ini selesai, terangnya. Simple, susah amat sih. Tambahnya, dikutip dari website resmi UGM, sebelumnya seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menyaksikan keaslian ijazah dan skripsi dari Presiden RI ke-7 IR. Joko Widodo sebagai lulusan UGM. Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font Time New Roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an. Klaim sepihak dari Rismon ini membuat polemik dan perdebatan di kalangan warganet. Banyak yang menyaksikan informasi yang disampaikan, namun tidak sedikit yang pula percaya akan narasi yang ia sampaikan yang dibalut dengan analisis forensik digital. Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyesalkan adanya informasi yang menyesatkan yang disampaikan Rismon. Apalagi mantan dosen ini merupakan alumnus dari Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Kita sangat menyesalkan informasi menyesatkan yang disampaikan oleh seorang dosen yang seharusnya bisa mencerahkan dan mendidik masyarakat dengan informasi yang bermanfaat, kata Sigit, Jumat 21/3 di kampus UGM. Sigit menyampaikan sebagai seorang dosen seharusnya Rismon dalam menyimpulkan suatu informasi harus didasarkan pada fakta dan metode penelitian yang baik. Menurut Sigit, seharusnya Rismon tidak hanya menampilkan ijazah dan skripsi Joko Widodo saja yang ditelaah namun harus juga melakukan perbandingan dengan ijazah dan skripsi yang diterbitkan pada tahun yang sama di Fakultas Kehutanan. Soal penggunaan font Time New Roman pada sampul skripsi dan ijazah seperti yang dituduhkan oleh Rismon dianggap meragukan keaslian dokumen, Sigit menegaskan bahwa di tahun itu sudah jamak mahasiswa menggunakan font Time New Roman atau huruf yang hampir mirip dengannya, terutama untuk mencetak sampul dan lembar pengesahan di tempat percetakan. Bahkan di sekitaran kampus UGM itu sudah ada percetakan seperti Prima dan Sanur, sudah tutup red, yang menyediakan jasa cetak sampul skripsi. Fakta adanya mesin percetakan di Sanur dan Prima juga seharusnya diketahui yang bersangkutan karena yang bersangkutan juga kuliah di UGM.